Welcome back to my channel Dudu Family. Nah, sekarang saya mau membahas tentang pengurusan surat-surat yang menurut saya sangat ribet ya. Karena ya satu negara aja ribet, apalagi ini beda negara ya, dua negara yang harus kita urus. Kan saya menikah di Indonesia, itu harusnya menikah tahun 2020. Kami lamaran itu 2019, 2020 rencana menikah, dan ternyata pending deh karena koronce. Pengurus sebelum menikah harus mengurus surat kayak surat single calon, diurus di kedutaan Prancis ya, yang di Jakarta. Nah itu sebelum, yang menurut yang saya baca ya, harusnya tuh 2 bulan jadi ya. Entah kenapa, ya karena koronce juga sih, itu surat saya jadi 7 bulan, gila nggak? Dan itu ya menunggunya sambil stres juga ya, nggak tahu itu diproses, benar diproses atau enggak, atau jadinya kapan kita nggak tahu. Kita kirim email juga nggak dibalas-balas ya sambil berdoa juga sih waktu itu ngurusnya, karena kan harusnya meritnya tuh September 2020, kita ngurus bulan Maret nih, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September itu aja baru jadi. Dan ternyata WNA nggak bisa masuk Indonesia juga waktu itu, jadi postpone deh nih pernikahan kita. Terus kita nggak tahu nih kapan ya, harusnya kita coba oke Oktober deh, ganti cuma 1 bulan. Terus ternyata tetap nggak bisa masuk sini. Ya udah kita ganti tahun 2021. Terus nggak tahu nih kapan ya, harusnya kok susah banget dapat kepastiannya, nggak tahu ini bisa atau enggak. Terus kita doa dong. Ya udah kita putuskan Mei 2021. Nah, sepengurusan surat yang sebelum menikah itu juga diminta di pemberkatan ya, kita nikah Kristen ya. Nah, di pemberkat itu kayak surat singlenya calon suami. Nah, itu ngurusnya kalau dari pihak WNI itu N1 N4 sampai N4 itu. Terus harus minta surat single juga, terus minta kayak ya N1 N4 itu sih sama surat single, terus kita serahkan di Dukcapil. Nah setelah itu dari Dukcapil kita dapat surat kayak surat mau menikah. Nah itu dikirim sama data suami ke kedutaan Prancis ya, karena saya menikah dengan orang Prancis. Nah di kedutaan Prancis itu yang dibutuhkan tanggal akte lahir 3 bulan. Maksudnya surat ini harus diperbarui 3 bulan, jadi baru gitu. Karena di sini kan bukan kayak di negara kita kan, seumur hidup akte lahirnya. Nah ini dia tinggal minta ke wali kotanya, terus dapatkan surat akte lahirnya sama book family, namanya kayak kartu keluarga gitu. Nah sama paspor sama KTP, kalau di kita KTP ya, dia kayak identitasnya dia gitu. Nah sama surat yang tadi kita dapat dari Dukcapil dikumpulkan, dikirim ke kedutaan Prancis. Nah di kedutaan Prancis kita harus kayak bikin janji gitu kapan mau ketemu menyerahkan. Tapi karena saya di luar Jakarta, saya bikin temu janji tapi saya kirim suratnya. Nah setelah itu udah kita nunggu nih kapan nih jadinya. Waktu itu saya sudah pernah tanya, 5 bulan ke-5 ternyata tuh belum diproses, dia salah kirim
eh, ke wali kotanya Niko, dia salah kirim. Dia bilang katanya udah dikirim tapi kayak belum dapat balasan. Ternyata dia salah kirim ke wali kotanya yang di daerahnya Niko tuh salah, makanya tidak dapat balasan. Terus akhirnya Niko cari yang betul yang mana, udah dapet nih wali kota yang di sini betul, dia kirim ke Jakarta. Dia kasih tahu ini wali kota yang harus diminta gitu kan. Nah setelah itu, setelah minta, kedutaan Jakarta kirim nih, apa benar Nicholas ini belum nikah atau apa, terus dapat balasan. Nah itu 10 hari nunggunya. Balasan itu aja 10 hari. Nah, pokoknya harus panjang sabar banget kalau mau menikah dengan WNA ya. Nggak cuma ribet di suratnya, kebudayaan dan segala macamnya itu juga beda. Kalian harus benar-benar kayak siap mental gitu. Dan kayak harus lebih mengenal pasangan kalian itu bagaimana agar kalian bisa mantap untuk menjalankan pernikahan. Nah setelah itu diproses, nunggu lagi 2 bulan. Nah, baru selesai keluarlah surat itu bulan September. Nah, karena berhubung kita postpone, untungnya surat ini itu kadaluarsanya 1 tahun. Nah, kita merit Mei. Nah, setelah merit, sebelum nih, masih waktu itu masuk Januari nih, Januari 2021. Kita nggak tahu nih, wah bener nggak ya ini kita bakal merit di tahun ini. Kayak pemerintah Indonesia belum membuka border atau gimana. Kan kayak stres banget gitu, nggak ada kepastian. Sedangkan kalau harus berubah jadwal, harus merubah lagi, harus kasih tahu semua vendor gitu kan. Nah pusing. Nah tapi kita percaya sih kalau kita bakal merit di bulan Mei karena kita sudah berdoa. Nah setelah itu bener masuk di bulan Mei, tapi Niko masuk ke Indo itu pakai visa bisnis ya, karena VOA nggak dibuka. 1 itu, 2 WNA yang masuk sini hanya bisa menggunakan visa bisnis. Penyatuan keluarga aja nggak dibuka visanya. Jadi kita urus nih visa visa bisnis ini, tapi kita lewat agen karena itu harus kayak punya perusahaan yang menjamin Niko bekerja di sini hitungannya kan. Nah setelah itu Niko datang nih Mei, harus karantina, waktu itu masih karantina ya 5 hari. Nah setelah itu langsung dia terbang kan ke Surabaya, saya jemput dia. Nah setelah itu mulai nih ngurus nih pernikahan kan di gereja, kita di gereja kan, di kita Kristen kita menikah pemberkatan. Nah itu ada kayak bimbingan pranikah. Wah, udah kayak kalang kabut. Setiap hari kita kayak harus mengejar materi itu 4 harian sebelum hari H. Nah kita udah nih ikutin itu 4 hari pranikah. Selesai, gereja sudah kayak oke, nih ini bisa nikah di tanggal, waktu itu kita nikah 29 Mei ya 2021. Nah setelah itu, tapi sebelum menikah tanggal 29 Mei, begitu Niko datang dari karantina ke Surabaya itu, kita langsung ketemu notaris nih. Kita harus bikin perjanjian pranikah. Karena kalau WNI menikah sama WNA, itu kayak kalau nggak punya perjanjian pranikah susah, kayak mau beli aset atau apa untuk di negara kita. Jadi datang nih kita ke notaris. Untungnya sebelum itu saya sudah mengurus itu sebelum jauh-jauh hari kan, kita sudah kumpulin data, kasih ke notaris. Aku bilang nanti Niko setelah selesai karantina kita ketemu ya untuk tanda tangan perjanjian pranikah. Oke, dia udah majuin ke sidang segala macem. Bener nih hari Niko datang, kita langsung ketemu nih ke notaris. Nah notaris jelasin nih apa manfaatnya perjanjian pranikah dan segala macem. Udah nih selesai, kita tanda tangan. 5 hari kemudian kita baru menikah nih tanggal 29 Mei. Setelah kita menikah 31 Mei-nya kita langsung ke Dukcapil nih, tanda tangan akte pernikahan kan. Nah itu pun nggak bisa langsung kayak oke, hari tanggal 29 kita merit terus tanggal 31, enggak. Sebelum itu 1 bulan sebelum hari H pernikahan, saya sudah datang ke Dukcapil
untuk book tanggal 31 itu saya mau datang untuk tanda tangan akte nikah. Karena kan Niko di sini nggak bisa lama karena dia cuti cuma 1 bulan, cuti dari kerjaannya 1 bulan. Jadi kayak semua surat harus segera selesai. Waktu surat Indo ya, semua harus segera selesai supaya bisa ngajuin surat ke kedutaan. Nah, waktu itu ngurus nih, kita ngurus ke 1 bulan sebelumnya itu ngurus surat untuk meminta tanggal 31 kita bisa tanda tangan itu perjuangan juga karena banyak surat-surat yang diminta ya. Apalagi waktu itu untungnya waktu itu surat yang dari kedutaan yang surat singlenya Niko tuh sudah saya pegang ya. Nah, itu setelah kita kumpul-kumpulin, dia minta yang terjemahan dan segala macam, udah saya serahkan. Oke, langsung kita book tanggal 31 Mei. Setelah pemberkatan nikah saya tanda tangan akte nikah ya, saya bilang gitu. Nah, setelah itu oke, Dispenduk langsung bilang, oke, sekalian bawa akte nikah gereja ya. Oh, kita kan waktu nikah gereja dapat surat nih. Nah, surat itu yang asli kita dapat 2 kan. Yang asli 1 diminta Dispenduk, yang 1 kita pegang. Nah, setelah itu kita harus tanda tangan nih. Tanggal 31 bawa 2 saksi. Waktu itu teman saya yang jadi saksi kan. Oke, kita datang tanggal 31, tanda tangan akte pernikahan, selesai. Oke, surat-surat Indonesia yang harus kita dapatkan itu sudah semua. Nah, setelah itu kita harus mengajukan ke kedutaan kan. Nah, itu juga panjang banget. Hampir 1 tahun baru selesai untuk surat itu. Nah, surat itu kita harus kayak akte pernikahan kita yang Indonesia sama segala identitas itu dilegalisir di kedua kementerian. Kementerian Hak Asasi Manusia dan Kementerian Luar Negeri. Nah, itu kan saya tidak tinggal di Jakarta, jadi saya pakai agen gitu kan. Nah, agen yang ngurus semuanya untuk minta cap kementerian ini dan itu selesai. Surat itu harus diterjemahkan ke bahasa Perancis. Harus dengan penerjemah yang dipercaya oleh kedutaan. Nah, setelah itu semua yang urus saya minta agen ya. Agen yang urus semuanya. Jadi semua berkas selesai, dikumpulkan ke kedutaan nih. Ternyata kurang nih. Ternyata harus minta salinan lengkap akte pernikahannya. Jadi setelah kalian tanda tangan akte pernikahan, kalian tuh harus minta salinan lengkap akte pernikahan. Nah, salinan lengkap akte pernikahan ini itu juga bulat sekali mintanya, gila. Jadi waktu itu Dispenduk saya kan orang Malang, jadi Dispenduk saya di Malang ini minta kedutaan Perancis yang kirim permohonan. Jadi kayak lama banget gitu, kayak nggak tahu kedutaan itu mau kirim atau enggak. Nah, waktu itu agen saya bilang, suruh email. Maksudnya saya atau Niko yang email ke kedutaan untuk minta permohonan surat itu untuk dikirim ke Dispenduk Malang. Nah, saya udah kirim nih email. Nggak dibales loh, 1 bulan kita nunggu, nggak dibales. Nah, setelah itu, kan saya bingung dong, kenapa email saya nggak dibales. Saya suruh Niko nih yang kirim. Niko yang kirim, besoknya langsung dibales sama kedutaan emailnya dia kan. Nah, terus langsung dia bikinin surat permohonan untuk pemintaan salinan lengkap itu. Nah, setelah itu ya udah. Sejak itu saya nggak pernah mau kirim email sendiri. Lebih baik Niko yang kirim email daripada saya yang kirim email. Gila, kalau entah ya itu kayak perasaan saya aja sih. Kayak kalau saya yang kirim nggak dibales, tapi kalau Niko yang kirim besoknya langsung dibales. Nah, setelah itu udah nih, kita nunggu surat ini. Nunggu surat semua salinan lengkap selama jadi, kita kirim semua, nunggu nih. Nunggunya aja udah kayak hampir pokoknya saya hampir 10 bulan saya nunggu book family sama sertifikat nikah Prancis. Nah, setelah itu udah nih selesai. Itu pun belum selesai sampai saya sudah datang di sini nih. Ini hari ini tuh saya belum menerima karena dia bilang sudah selesai, tinggal dikirim ke negara Niko. Itu pun saya ke sini tuh pakai visa turis. Nah, saya tuh nunggu 2 surat itu untuk jadi
untuk ganti visa tinggal saya kan. Saya harap sih sebelum bulan depan visa saya tuh sudah jadi ya. Ini saya bikin vlog ini tuh bulan April. Nah, saya berharap sih sebelum bulan Mei surat-surat saya sudah datang ya. Itulah kayak perjuangan ya untuk menikah sama WNA. Kalian harus benar-benar kayak bucin deh. Kalau bucin, kalian udah kayak, oh aku harus berjuang ini untuk dapetin segala sesuatu surat-suratan ini gitu. Nah, sekian ya kayak kisah surat-surat yang saya bagikan. Semoga kalian bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.